Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rindang Kavalera, NPM 2113025013 dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Di sini di video kali ini saya akan membuat materi tentang awareness computer security, dan juga saya nanti akan memberikan beberapa macam tools keamanan komputer dan juga tools keamanan komputer yang dipadu-padankan dengan AI multimedia. Dan video ini saya buat digunakan untuk UAS keamanan sistem komputer dan multimedia, dan mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Angga Firdaus, Eskom MKOM. Baik, untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di slide selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita mengetahui macam-macam tools yang akan digunakan, ada baiknya kita mengetahui dulu dari pengertian awareness computer security. Jadi, apa itu awareness computer security? Jadi, awareness computer security itu merupakan kesadaran keamanan komputer yang merujuk pada pemahaman dan juga pengetahuan individu tentang ancaman keamanan komputer, serta tindakan yang dapat kita lakukan untuk melindungi data dan juga sistem mereka dari serangan yang berpotensi merusak. Selain itu, kesadaran keamanan komputer penting juga dalam mendorong perilaku yang aman dan juga keputusan yang cerdas dalam menggunakan teknologi komputer. Nah, di sini saya akan memberikan kepada teman-teman semua yaitu contoh tentang kesadaran keamanan komputer. Yang pertama adalah penggunaan kata sandi yang kuat. Kesadaran keamanan komputer melibatkan pemahaman tentang pentingnya menggunakan kata sandi yang kuat dan juga unik untuk akun di dalam sistem yang akan digunakan. Yang kedua adalah update perangkat lunak. Jadi kesadaran keamanan komputer melibatkan pemahaman tentang pentingnya memperbarui perangkat lunak yang akan digunakan, termasuk sistem operasi, program antivirus, dan juga aplikasi lainnya. Yang ketiga adalah identifikasi dan perlindungan terhadap phishing. Kesadaran keamanan komputer melibatkan kemampuan untuk mengenali dan menghindari serangan phishing yang berpotensi merusak. Dan yang keempat adalah menghindari download dari sumber yang tidak terpercaya. Jadi kesadaran keamanan komputer itu melibatkan pemahaman tentang risiko yang terkait dengan mengunduh file atau program dari sumber yang tidak dipercaya atau yang tidak kita kenal. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang beberapa jenis tools keamanan komputer yang umumnya sering digunakan oleh banyak orang. Yang pertama, di sini ada firewall. Jadi, firewall itu adalah kemampuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang sangat berguna di dalam memperbaiki anggaran dan juga mengurangi biaya. Yang kedua adalah VPN atau Virtual Private Network. VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan secara aman melalui koneksi internet yang terenkripsi. Yang ketiga adalah Vulnerability Scanners. Vulnerability Scanners merupakan pemindai kerentanan yang digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau celah keamanan pada sistem atau aplikasi yang berpotensi dieksploitasi oleh penyerang. Dan tools yang keempat adalah Wireshark. Wireshark adalah tools analisis jaringan yang sangat populer. Tools ini digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan dan juga menangkap paket data. Yang kelima adalah Nessus. Nessus adalah tools scanning keamanan yang digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan pada sistem komputer dan juga jaringan. Yang keenam adalah McAfee Endpoint Security. McAfee Endpoint Security adalah tools keamanan sistem komputer yang menyediakan perlindungan yang komprehensif terhadap ancaman jaringan dan juga malware. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang tools keamanan sistem komputer yang didukung oleh penggunaan AI multimedia. Yang pertama di sini ada machine learning untuk deteksi malware multimedia. Jadi alat ini menggunakan teknik machine learning untuk mempelajari dan membangun model prediksi yang dapat mendeteksi malware multimedia. Yang kedua adalah defect detection. Defect adalah teknologi manipulasi multimedia yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI
untuk membuat atau memanipulasi konten multimedia yang tampak otentik namun sebenarnya itu palsu atau fake. Yang ketiga adalah multimedia content filtering. Jadi tools ini menggunakan AI untuk menganalisis dan memfilter konten multimedia berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya di sini adalah manfaat keamanan sistem komputer yang didukung oleh penggunaan AI multimedia. Yang pertama adalah AI multimedia memungkinkan deteksi ancaman keamanan yang lebih akurat dan pencegahannya yang lebih efektif. Yang kedua, AI multimedia dapat digunakan untuk mendeteksi defect dan juga memanipulasi multimedia lainnya. Yang ketiga, penggunaan AI multimedia memungkinkan analisis dan filtrasi konten multimedia yang lebih canggih. Yang keempat, AI multimedia memungkinkan pemrosesan cepat dan juga efisien terhadap konten multimedia. Dan yang kelima, penggunaan AI multimedia dalam keamanan sistem komputer juga menawarkan skalabilitas dan adaptabilitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu tools keamanan yaitu VPN atau Virtual Private Network. Nah, jadi VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi jaringan pribadi melalui jaringan publik seperti internet. Dengan menggunakan VPN, pengguna dapat mengirim dan menerima data secara pribadi dan juga aman melalui koneksi yang sudah terenkripsi, sehingga melindungi privasi dan keamanan informasi. Konsep dasar dari VPN muncul pada tahun 1990-an, ketika para ilmuwan dan insinyur mencoba untuk menghubungkan jaringan komputer secara aman melalui koneksi publik. Seperti internet, mereka menyadari pentingnya privasi dan keamanan dalam mengirim data melalui jaringan yang tidak terlindungi. Konsep tersebut melibatkan penggunaan teknologi enkripsi untuk mengamankan koneksi dan juga melindungi data kita dari ancaman luar. Selanjutnya adalah jenis-jenis VPN. Yang pertama ada VPN Remote Access. Jenis ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan pribadi secara aman dari luar jaringan melalui koneksi internet. VPN Remote Access ini juga sering digunakan oleh pekerja jarak jauh untuk mengakses sumber daya perusahaan. Yang kedua adalah VPN Side to Side. Jenis ini memungkinkan koneksi yang aman antara dua atau lebih jaringan pribadi yang terpisah secara geografis. Nah, VPN Side to Side ini digunakan oleh organisasi dengan cabang atau kantor yang tersebar di lokasi yang berbeda. Yang ketiga adalah VPN Mobile. Jenis ini dirancang khusus untuk mengangkat perangkat mobile seperti smartphone atau tablet yang memungkinkan pengguna untuk mengamankan koneksi saat terhubung ke jaringan publik, yaitu seperti Wi-Fi umum. Selanjutnya adalah manfaat penggunaan VPN. Yang pertama, di sini VPN memberikan lapisan keamanan tambahan dan juga melindungi privasi pengguna dengan mengenkripsikan data dan menyambungkan alamat IP atau IP address. Yang kedua, di sini VPN memungkinkan akses ke jaringan pribadi dari jarak jauh yang berguna bagi pekerja jarak jauh ataupun pengguna yang ingin mengakses sumber daya perusahaan saat mereka sedang bepergian. Selanjutnya adalah yang ketiga, VPN memungkinkan akses ke konten yang diblokir atau terbatas oleh penyedia layanan internet atau pemerintah. Dan yang keempat adalah VPN melindungi pengguna saat terhubung ke Wi-Fi publik yang tidak aman, seperti contohnya di kafe ataupun di bandara. Selanjutnya di sini adalah dampak penggunaan VPN. Nah, jadi dampak dari penggunaan VPN ini contohnya seperti dapat mengaruhi kecepatan koneksi internet yang kita pakai dikarenakan
proses enkripsi dan routing melalui server VPN. Penggunaan VPN juga terus-menerus juga dapat menyebabkan ketergantungan pada server VPN. VPN juga membutuhkan server yang dapat diandalkan. Jika server VPN mengalami masalah atau terlalu sibuk, koneksi VPN dapat terganggu atau tidak tersedia. Selain itu, penggunaan VPN juga menyebabkan sistem keamanan yang rendah. Meskipun VPN dapat meningkatkan keamanan, keamanan juga tergantung pada konfigurasi dan keandalan server VPN yang digunakan. Jika server tidak diatur dengan baik, dapat ada potensi kerentanan keamanan. Nah, jadi itu tadi penjelasan saya mengenai awareness sistem komputer dan juga beberapa tools keamanan sistem komputer yang dipadukan dengan AI multimedia. Kesimpulannya, banyak sekali manfaat dari tools komputer yang saya jelaskan tadi, apalagi sudah dipadupadankan dengan AI multimedia yang tentunya dapat membuat pekerjaan kita atau hobi kita menjadi semakin mudah. Jadi, tapi perlu diingat lagi untuk menggunakan hal-hal tersebut dan kecanggihan yang sudah ada untuk kepentingan yang lebih bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Beriman berimu beramal, yakin usaha sampai. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.